Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kita akan membahas pada video kali ini, kita akan membahas mengenai, konteks free grammar. Yang pertama, apa sih definisi dari konteks free grammar? Yaitu yang pertama singkatannya adalah CFG, adalah suatu grammar dengan produksi yang berbentuk alfa, panah, beta, di mana alfa ini adalah sebuah non-terminal, sedangkan beta ini adalah string terminal dan atau non-terminal. Jadi misalkan kita punya contoh, ya. Di sini kita punya contoh G sama dengan S, A, B, lalu huruf besar ya. Terus ada A, B kecil, S, P. Dengan P tadi itu produksi atau kalau kita di DFA itu adalah fungsi transisi, di mana S panah A huruf besar ya, terus A besar panah A kecil A atau lambda, B panah B kecil B besar B atau lambda. Nah, sebagai catatan, sebuah grammar reguler pasti merupakan CFG, tetapi sebuah CFG belum tentu merupakan grammar reguler. Lalu kita lanjut ke macam-macam derivasi. Jadi derivasi di sini dibedakan menjadi dua, yaitu leftmost derivation dan rightmost derivation. Perbedaannya apa? Yang pertama, untuk leftmost, left berarti kan apa? Kiri ya. Jadi penggantian non-terminalnya dimulai dari non-terminal yang paling kiri terlebih dahulu. Sedangkan untuk yang rightmost berarti sisi kanan. Jadi pergantian atau penggantian non-terminal yang dimulai dari non-terminal paling kanan. Itu untuk rightmost. Gimana sih caranya? Jadi kita langsung saja ke contoh. Dari grammar pada contoh sebelumnya tadi, lakukan leftmost derivasi dan rightmost derivasi untuk string A, B, B, A, A. Nah, di sini ya, kita bahas di sini. Jadi pembahasannya bagaimana caranya. Hasilnya nanti seperti ini. Untuk leftmost derivasi ada S, panah ABA. Jadi A kecil A besar ABA. Sampai terakhir kita akan menemukan atau kita seharusnya menghasilkan string yang diminta yaitu ABB AA. Ini hasil akhirnya. Dengan proses derivasi dilakukan dari sebelah kiri yaitu A ini. Jadi yang pertama adalah A ini, lalu B, lalu A yang ini. Itu untuk leftmost. Sedangkan untuk rightmost bedanya adalah yang diproses adalah yang paling kanan terlebih dahulu. Jadi ini A ini berubah menjadi A kecil A besar. Baru nanti kita meroses B-nya. Baru setelah selesai kita proses A ini. Dan hasil akhirnya harus sesuai dengan string yang diminta. Seperti itu. Gimana step by step caranya akan kita bahas di slide selanjutnya. Jadi, diketahui grammar tadi, S, ABA, A kecil, A besar, atau lambda, B, B kecil, B besar, B kecil, atau lambda. Lakukan leftmost derivasi. Jadi, kita akan melakukan derivasi dari sisi kiri untuk string ABB AA. Jadi untuk mendapatkan string ini. Caranya seperti apa? Jadi yang pertama kita cari dulu S. Kenapa kok S? Karena S ini adalah start state atau state awal. Karena ditulis di sini adalah S. Berarti state awalnya adalah S. Sedangkan ini adalah key-nya atau state-nya
ya. Kalau di DFA ini adalah state atau Q1, Q2, Q3, sedangkan ini A kecil, B kecil adalah inputnya. Jadi itu, kita membedakan antara state sama input adalah huruf kapitalnya. Jika huruf besar berarti dia state, ya. Jika huruf kecil berarti dia adalah input. Terus koma, setelah itu state setelah input ya adalah state awal, baru ini PP itu produksinya atau fungsi transisi yaitu ini. Nah, bagaimana cara melakukan kembali lagi bagaimana cara melakukan derivasi dari kiri atau leftmost derivation. Yang pertama kita cari S-nya dulu. S yaitu ABA. Lalu dari kiri berarti kita akan menderivasikan A yang pertama. Derivasikan A yang pertama ini untuk mendapatkan A kecil. Kita cari string yang diminta, yang paling kiri itu kita harus dapat A kecil. Gimana caranya dari A besar bisa mendapatkan A kecil? Berarti A besar ini harus diderivasi sehingga menghasilkan yang ini. Jadi A kecil dan A besar, lalu BA. Jadi A ini tadi diderivasi dan menghasilkan A kecil, A besar. Lanjut, kita sudah dapat string A yang pertama ya, ini sudah dapat. Kita lanjut ke string yang selanjutnya, yaitu B. Gimana caranya kita bisa dapat B? Seperti itu. Kita lihat di sini, ini A, terus A besar, dari derivasi A besar apakah kita bisa dapetin B kecil? Kita cek di sini, oh ternyata nggak bisa, karena A besar kalau diderivasi hanya bisa mendapatkan ini dan lambda. Jadi kita ilangin dengan lambda. Karena di B sini, ini bisa mendapatkan B kecil. Kalau diderivasi, berarti kita harus menghilangkan A besar ini. Bisa dihilangkan karena apa? Karena di sini A bisa diderivasi menjadi lambda atau kosong. Berarti kita hilangkan seperti ini. Sorry, keliru. Seperti ini. Terus lanjut, kita cari B kecil. Berarti kita harus menderivasi B ini. A, B diderivasi optionnya cuma ada 2, ini atau lambda. Berarti kita pilih yang ini. A, B, 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 A. Oke. B-nya kita sudah dapat. B yang pertama, lalu kita cari B yang kedua. Nah, B yang kedua, ini sudah ada B yang kedua. Kita cuma butuh satu B lagi. Berarti kita sudah dapat, berarti ini kelebihan. Gimana caranya ini biar hilang? Yaitu kita derivasikan menjadi lambda. Berarti jadinya seperti ini. A, B, B, A. Nah, seperti itu. Sudah dapat, kita dapat A, B, B. Maka next kita harus mendapatkan A kecil. Maka 2A kecil ya. A kecil 2 kali. Berarti kita butuh A kecil 2 kali. Jadi A ini kita derivasikan ke yang ini. A, B, B, A, A. Oke, kita sudah dapat A yang pertama, maka kita cari A yang terakhir. Sama, A besar ini tadi kita derivasikan di sini. Jadi A, B, B, A, A. Nah, sudah lengkap kan? A, B, B, A, A. Nah, tapi di belakang ini ada sisa. Ada sisa A besar. Karena A itu bisa diderivasi menjadi lambda atau kosong, maka kita derivasi ke lambda. Nah,
Jadi hasil akhirnya adalah seperti ini. Seperti itu. Jadi ini adalah proses, untuk derivasi dari sebelah sebelah kiri atau left move derivasi. Nah, selanjutnya kita akan mencari ya, sama untuk grammarnya masih sama tapi kita akan lakukan dari rightmost. Rightmost berarti dari kanan untuk string yang sama yaitu A, B, B, A, A. Yang pertama rightmost ya. Jadi rightmost seperti ini. Jadi dari string yang paling kanan. String yang paling kanan berarti adalah AB A, kita derivasi menjadi A kecil A besar. Terus di sini kita butuh 2A kecil, berarti kita derivasi lagi. Nah, seperti ini. Setelah itu, karena kita sudah cukup membutuhkan A-nya, A yang terakhir ini kita derivasi, ya, A yang terakhir ini kita derivasi ke lambda, jadi dia hilang. Terus langkah yang selanjutnya adalah kita cari B. Kita butuh 2B di sini. Berarti A, B-nya ini kita derivasi yang ke ini. B kecil, B besar, B kecil, AA. Oke, selanjutnya kita kan butuh 2B, sedangkan ini sudah terpenuhi, tapi di tengah-tengah ada B besar. Jadi kita perlu menghilangkan, caranya dengan diderivasi pakai lambda. Jadi dia akan hilang. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir kita butuh A kecil yang paling depan. Maka A yang ini kita derivasi aja langsung. Jadi A kecil A besar BB AA. Semua stringnya sudah terpenuhi, tapi kita kelebihan di sini. Maka ini harus dihilangkan, caranya dengan diderivasi dengan lambda. Oke, jadi sudah ketemu string yang diinginkan yaitu ABB-AA. Jadi seperti itu untuk proses rightmost derivasi. Terus kita lanjut ke parse tree atau pohon penguraian. Apa sih sebenarnya parse tree? Parse tree adalah sebuah pohon atau tree yang menggambarkan suatu proses derivasi, di mana root adalah start simbol suatu grammar. Terus ada branch node, yaitu simbol-simbol non-terminal yang diperoleh pada saat proses derivasi. Lalu ada leaf atau daun, yaitu simbol terminal. Misalkan kita punya grammar seperti ini sama kayak yang tadi ya. Terus buatlah parse tree untuk string A, B, B, A, A. Jadi yang pertama, untuk parse tree yang paling atas itu adalah state awal atau start symbol. Nah, berdasarkan grammar ini, start simbolnya adalah S. Maka itu kita tulis yang paling atas adalah S. Setelah itu, kita derivasi. Karena nggak ada pilihan lain, derivasinya S itu hanya ini aja, ABA. Maka kita bikin ABA. Jadi bercabang menjadi 3. Setelah itu, kita akan mencari string A kecil. Maka gimana caranya A ini mendapatkan A kecil, yaitu diderivasi menjadi ini. A kecil A besar. Maka kita gambar A kecil A besar. Jadi ini dicabangkan menjadi 2. Terus next kita sudah dapat A, maka kita akan cari B. Jadi ini perlu dihilangkan dengan cara kita derivasi menjadi lambda. Terus kita beranjak ke cabang yang di sebelahnya yaitu B besar.
kita derivasi yang ini agar kita mendapat B kecil. Maka dicabangkan menjadi 3, yaitu B kecil, B besar, B kecil. Terus langkah yang selanjutnya adalah kita kan cuma butuh B-nya 2 kali ya. 2 aja. Jadi yang ini sudah terpenuhi, ini kita sudah dapat. Berarti yang B besar ini perlu dihilangkan. Caranya seperti apa? Caranya kita derivasi menggunakan lambda agar dia hilang. Kita sudah mendapatkan string ABB, yaitu ini. A. Jadi kita tandai dahulu. Stringnya sudah kita dapat 1, 2, 3. Jadi kita kurang A kecil 2 kali. Nah, di sini A ini kita derivasikan aja sesuai yang di sini. Agar kita dapat A kecil. Oke, kita cabangkan. Menjadi 2, yaitu ada A kecil dan A besar. Kita masih dapat 1, kurang 1. Kita derivasikan lagi menjadi di sini A kecil, A besar. Nah, A besarnya ini gimana? Biar bisa hilang, karena nggak boleh ujung itu diakhiri oleh non-terminal. Jadi huruf besar nggak boleh. Ujung itu harus diakhiri dengan huruf kecil atau input atau lambda boleh. Kalau huruf besar ini nggak boleh. Jadi A ini harus dihilangkan dengan cara diderivasi ke lambda. Nah, setelah itu kita sudah selesai mencari atau membuat parser tree untuk string A, B, B, A dari grammar G ini. Seperti itu. Lanjut, ada contoh soal lain. Jadi misalkan diketahui grammar seperti ini, untuk string A, B, 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 A, carilah parser tree-nya. Jadi kita disuruh cari parser tree-nya. Caranya gimana? Kita cari dulu. Langkah pertama adalah kita cari start state-nya. State awalnya apa? State awalnya adalah huruf apa? Huruf S. Jadi state awalnya adalah huruf S. Setelah itu, huruf S diderivasi, pilihannya ada apa aja. Di sini cuma ada 1. Oke, berarti nggak ada pilihan lain. Kita derivasikan menjadi A besar, B kecil, B besar. Sebentar. Kita gambarnya agak susah ya kalau di apa? PowerPoint. Jadi kita akan beralih ke Google Chrome. Terus mana Google Chrome-nya? Oke, kita masuk ke draw.io. Jadi saya biasanya kalau menggambar diagram, blok diagram, dan lain, saya biasanya menggunakan draw.io. Terus kita import.
soalnya tadi. Nah, jadi soalnya tadi sudah saya masukkan ke sini biar gampang. Jadi langkah yang pertama, kita akan mencari ya, di jawabannya. Langkah pertama, kita cari state awalnya. Di sini state awalnya adalah huruf S. Oke. Kok bisa huruf S? Karena di sini ada S. Nah, ini adalah state awalnya. Yang mengindikasikan, oke, state awalnya adalah S. Terus, langkah yang selanjutnya adalah kita cari derivasinya. Karena di sini derivasi dari S itu cuma satu pilihannya, ya udah kita nggak punya pilihan lain. Jadi, sini B, gambar garis, oke. Ini berarti A, B, seperti ini, B besar. Oke, derivasinya sudah ketemu. Terus dicek lagi stringnya, kita butuh A kecil di sebelah kiri. Berarti ini harus kita derivasikan yang ini. Oke, diperhatikan lagi. Jadi kita perlu A kecil di sini. String A kecil dari sebelah kiri. Jadi gimana caranya A besar ini berubah menjadi A kecil? Nah, maka pilihannya hanya satu, yaitu A diderivasikan menjadi A kecil B. Sini A kecil B. B. Oke. Kita sudah dapat untuk input yang pertama. Kita tandai, kita lingkari dengan lingkaran merah. Oke, kita sudah dapat. Terus kita beranjak ke
string atau alfabet yang kedua yaitu B. Kita harus dapat B kecil. Maka dari yang di sini gimana caranya? Caranya ini. Kita cek B besar ini bisa nggak ya menghasilkan B kecil? Oh, ternyata bisa. Dengan cara kita derivasi ke yang ini. Jadi kita lagi, kita derivasikan lagi. B kecil, oke. Nah, sudah B diderivasikan menjadi B kecil, B besar. Oke. Maka kita sudah dapat alfabet yang kedua yaitu B kecil. Sudah dapat 2. Next, kita butuh B lagi. Kita butuh B lagi. Kita bisa pakai ini sebenarnya. Kita pakai ini. Misalkan kita mau pakai ini, maka ini bisa dapat AB. Oke. Kita akan mendapatkan kita B yang kedua kita pakai yang ini. Terus ini biar hilang kita derivasikan ke lambda. Oke, lambda. Setelah itu next B yang kedua kita sudah dapat, kita butuh B kecil yang ketiga. Ini kita bisa derivasikan lagi mirip kayak ini. Jadi kita copy paste aja. Oke. B derivasi, oke, B kecil. Nah, kita cek lagi, kita sudah dapat A, B, B. A, B, B. Maka kita tinggal butuh A kecil 2 kali. Nah, berarti B besar ini gimana caranya biar dapat A kecil? Maka kita derivasi yang ini. Oke. A, ini A besar. Terus, nah, oke, B diderivasi jadi AA. Oke. Terus kita masih punya A besar. Kita cek lagi, kita kurang apa sih stringnya? Kita kurang A, B, B, A. Oh, kita kurang A yang terakhir. Gimana caranya A ini bisa mendapatkan A kecil? Caranya adalah diderivasi lagi. Diderivasi kayak ini. Kita copy paste aja biar lebih cepat. Oke. A diderivasi AB. Oke, kita sudah mendapatkan stringnya adalah A, B, 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 A, A. Nah, sudah lengkap stringnya. Dan terus B besar ini gimana? Kan nggak boleh berakhiran huruf besar. Nah, biar hilang, kita rubah menjadi lambda. Kalau lambda boleh. Jadi, parser tree itu ujungnya itu harus huruf kecil atau lambda baru boleh. Nah, sudah. Oke, jadi diketahui sebuah grammar, lalu untuk string A, B, 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 A, A, carilah atau buatlah parser tree-nya. Maka jawabannya adalah sebagai berikut. Seperti ini. Jadi nanti ketika menjawab UAS, jangan lupa untuk
stringnya ini dikasih lingkaran. Jadi biar mudah ngeceknya. Jadi untuk A kecil, B kecil ini dilingkari seperti itu. Jadi jawabannya adalah seperti ini untuk parsetrinya. Kita kembali lagi ke PPT. Nah, jawabannya adalah seperti ini. Tuh. Next ke contoh soal yang berikutnya. Jadi kita mengetahui grammar seperti ini. Untuk string A, B, B, A, B, carilah leftmost derivasi, rightmost derivasi, dan parse tree-nya. Kita Oke. Ini yang untuk leftmost ya. Leftmost dulu. Jadi S, A, B, S. Ini A, B, S. Nah, kita lakukan, kita sudah ganti soal. Tadi kan yang ini. Kita ganti soal baru, diketahui grammar ini, cari leftmost, rightmost, sama parse tree-nya. Pertama, yang leftmost. Pertama, kita cari state awalnya, yaitu ini masih sama, yaitu S. Terus kita pilih derivasinya yang ABS. Nah, yang paling lengkap. Terus, oke, sudah ABS. Karena dari left atau kiri, maka kita cari dulu A yang paling kecil. Maka ini diderivasi menjadi A besar, kita rubah jadi A kecil, A, B, S. Terus lanjut kita butuh B. B berarti bisa didapat dari B besar. Oke, berarti A, B, S, S. Ya, karena ini tadi kan B kan berubah jadi BS. Ini. Terus next kita butuh B. Berarti S-nya diderivasi, S yang ini diderivasi jadi B. Ini. Spasi malah bingung. Jadi A, B, B, S. Itu. Terus next kita butuh A kecil. A kecil dari ABB, S-nya diderivasi menjadi AB. Terus ABB, A besar jadi A kecil, B besar jadi B kecil. Nah, sudah ketemu. Jadi ini adalah proses leftmost-nya untuk grammar tersebut. Terus kita lanjut ke rightmost. Rightmost-nya sama ABS. Kita start dari S-nya dulu. Jadi S-nya kita derivasi menjadi gimana caranya kita bisa dapat B. Maka kita derivasi jadi B. Ya. Terus terus kita butuh A. Sebentar. Kita butuh A. Berarti gini. Kan kita S-nya kita nggak derivasi jadi B, tapi kita derivasi jadi AB. Jadi nanti A besarnya jadi A kecil, B besarnya jadi BS. Nah, S-nya kita ilangin jadi lambda. Jadi A yang ini, jadi dari awal ya, S ini kita derivasi ke AB. Ini, terus
A ini kita derivasi jadi A, B besar kita derivasi jadi BS. Karena kita sudah nggak butuh S, kita derivasi jadi lambda. Jadi ketemunya AB, AB. Terus lanjut kita butuh B kecil. Kita butuh B kecil berarti A, oke. Kita butuh B kecil berarti BS AB. Kita butuh B kecilnya 2 ya, ini masih dapat 1, jadi S-nya kita derivasi ke B. AB. Sudah, BBAB, setelah itu kita tinggal yang terakhir yaitu A kecil. Nah, A besar ini kita derivasi langsung aja jadi A kecil. Maka ABBAB. Nah, sudah ketemu. Jadi inilah proses derivasi leftmost dan rightmost. Terus kita bikin parse tree-nya. Parse tree-nya kita pindah ke ini lagi. Ke draw.io. Kita import dulu gambarnya. Oke. Kita copy biar nggak usah bikin dari awal. Nah, pertama kita cari state awal atau state awalnya sama ya, S. Terus kita derivasi jadi A, B, kita derivasi ke A, BS. Terus sebenarnya kalau kita sudah bikin leftmost atau rightmost derivasinya, ketika kita gambar tree-nya itu sebenarnya malah lebih gampang. Kenapa? Tinggal kita urutin aja. Misalkan ini S, ABS. ABS. Oke, next A kecil BS. Oh, berarti ini diderivasi jadi A kecil. Itu aja. Ini biar cepet. Nah, ABS. Terus ABSS. Berarti B-nya jadi BS. Oke. Jadi ini B S. Jangan lupa dilingkari. Oke. ABS terus ABSS, ABSS sudah. Terus ini ABBS, berarti S-nya tadi berubah jadi B. S-nya ini berubah jadi B. Oke. Terus lanjut ke langkah ini, S-nya berubah jadi AB. S-nya berubah jadi A, B. Terus habis itu masing-masing AB-nya diderivasi jadi A kecil, B kecil. A kecil sama
B kecil. Nah, sudah ketemu. String yang dicari adalah ABB, AB, ABB, AB. Nah, sudah ketemu. Seperti itu. Jadi, kalau memang kita sudah membuat right mouse atau left mouse-nya, untuk parser ini ya tinggal ngikutin aja urutannya. Dengan cara ini kita bisa lebih cepat dapat gambarnya. Dengan cara kita lihat proses derivasi right mouse atau left mouse-nya, kita akan lebih cepat dalam menggambar parser tree-nya. Tuh, diekspor dulu biar bisa di copy paste ke PPT. Nah, seperti itu. Jadi, kalau ada pertanyaan silakan nanti di WA grup. Sekian dulu untuk pembahasan materi left mouse derivasi, right mouse derivasi, dan parser tree. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.